Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan dunia olahraga di Indonesia. Pemerintah pun telah menetapkan 14 cabang olahraga unggulan yang secara fokus akan dikembangkan. Dan untuk membahas mengenai DBON, telah bergabung bersama kami melalui Zoom Menpora Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Amali. Pak Amali, apa yang menjadi dasar dari pemerintah dalam menetapkan 14 cabang olahraga yang akan fokus dikembangkan oleh pemerintah? Ya, Desain Besar Olahraga Nasional tujuannya adalah bagaimana prestasi olahraga kita ini punya desain yang baik ke depan, punya target-target yang jelas dengan ukuran-ukuran yang jelas, dan dari dasar itu kemudian kita berdiskusi dengan para pakar, para praktisi, para ahli-ahli olahraga yang melihat bahwa kita harus berkonsentrasi kepada cabang-cabang olahraga yang mengandalkan akurasi dan teknik. Maka dari cabang-cabang olahraga itu kemudian didapatkan 12 cabang olahraga yang sudah dipertandingkan di Olimpiade. Dan ada 2 lagi cabang olahraga yang kita persiapkan manakala kita menjadi tuan rumah Olimpiade. Kan beberapa waktu yang lalu kita sempat ikut bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, tetapi kemudian kita memang terlambat ya, yang sudah duluan mengajukan untuk ikut bidding itu dari Australia, dari dari Australia yang akhirnya ditetapkan mereka yang menjadi pelaksana. Tetapi kita masih ada harapan untuk 2036. Nah, setiap penyelenggara Olimpiade pasti mereka diberi kesempatan untuk mengajukan cabang olahraga apa di luar yang sudah ditetapkan itu yang bisa mereka ajukan sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade. Tentu ada 2 lagi yang kita memang unggul di situ, yakni pencak silat yang sudah menjadi olahraga kita, olahraga unggulan kita, tetapi belum masuk di Olimpiade. Dan kemudian wushu. Wushu juga menjadi salah satu cabang yang punya harapan besar karena dari persyaratan untuk keikutsertaan di Olimpiade 75 negara, wushu ini sudah ada di 152 negara dan di 5 benua, sehingga itu untuk berjaga-jaga. Kalau akhirnya kita ditunjuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 nanti, kita sudah punya 2 cabang olahraga untuk mendampingi 12 cabang olahraga yang memang sudah dipertandingkan di Olimpiade selama ini. Baik, Pak, kemudian untuk cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade seperti yang tadi Anda katakan, kemudian bagaimana strategi pemerintah bersama dengan stakeholder terkait untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi dunia, Pak? Ya, tentu kita ada tahapan-tahapannya, Zakia ya. Tidak mungkin kita langsung mau nyulap seseorang untuk menjadi juara. Juara itu harus dicetak ya. Nah, melalui Desain Besar Olahraga Nasional inilah alat kita untuk mencetak juara. Dan menurut para pakar, untuk mendapatkan performance atlet yang optimal itu dibutuhkan waktu minimum sekitar 10.000 jam atau 10 tahun. Jadi misalnya untuk mereka akan kita persiapkan di Olimpiade 2032, berarti 10 tahun dari sekarang. Nah, kita akan lihat anak-anak kita yang sekarang sedang berumur 10, 11, 12 itu yang kita proyeksikan untuk bisa ke Olimpiade 2032. Selanjutnya seperti itu. Itu cara yang kita tempuh. Kemudian kita mempersiapkan talenta-talenta ini dari berbagai daerah. Oleh karena itu dalam Desain Besar Olahraga Nasional ini kita menyiapkan 10 sentra di seluruh Indonesia di berbagai provinsi untuk menjaring talenta-talenta, karena kita
dengan target-target menuju prestasi Olimpiade itu tidak bisa kita hanya mengambil dari satu daerah atau satu provinsi atau satu tempat saja. Kita sebar karena potensi kita sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia sekarang ini sudah lebih dari 267 juta, tentu banyak potensi, banyak talenta yang ada, tetapi belum terpantau. Maka itu kita menggunakan big data, dan kemudian begitu mendapatkan data-data itu kita akan latih, kita akan tempatkan di satu training camp, dan kita lengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan. Dan satu hal yang pasti bahwa pengembangan prestasi ini tidak boleh terlepas dari sport science. Sport science merupakan kebutuhan dan hal yang paling utama untuk mengembangkan prestasi. Dan ini kita lakukan secara berjenjang dari mereka tingkat SD, SMP, SMA sampai tingkat mahasiswa sampai dia di tingkat elit atlet nasional. Baik, artinya ini rencananya juga untuk jangka panjang begitu ya Pak, ya, dicari bibit-bibit atau talenta-talenta yang baru kemudian dibina sejak kecil sehingga nantinya di masa mendatang bisa menjadi atlet yang penuh dengan skill dan berprestasi, dan juga dicari dari berbagai wilayah di Indonesia begitu ya Pak Amali. Dan terakhir Pak, ini untuk cabang-cabang yang masuk kategori olahraga industri begitu Pak, seperti sepak bola, bola basket dan juga bola voli. Nah, ini bagaimana rencana pemerintah terkait dengan desain besar olahraga nasional Pak? Ya, karena saya sudah sampaikan tadi untuk yang cabang-cabang olahraga yang kita dorong prestasi sudah ditentukan itu, tetapi ada cabang-cabang olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat kita, yaitu sepak bola, kemudian bola basket, bola voli. Tetapi untuk kita harapkan dia bisa berprestasi tinggi pada waktu-waktu yang tidak terlalu lama ini, itu belum memungkinkan. Oleh karena itu kita kelompokkan dia di dalam sport industri, dalam industri olahraga. Kan kita tahu bahwa industri olahraga itu bukan hanya tentang barang atau jasa, tetapi produk yang dihasilkan dari satu kegiatan olahraga. Misalnya satu kompetisi, satu turnamen, satu kejuaraan, pasti dia akan menghasilkan perputaran ekonomi di situ, dan disitulah dia kita kelompokkan dalam kelompok industri olahraga. Tetapi satu saat kalau secara prestasi dia sudah memungkinkan, maka tentu kita akan kelompokkan dalam di samping dia untuk industri juga untuk hal-hal yang kaitan dengan prestasi. Dan Zakia, kelompok yang 14 ini itu tidak akan selamanya mereka di situ. Kita akan berlakukan promosi degradasi. Kalau dia sudah tidak berprestasi, sementara yang di luar situ berprestasi, tentu kita akan ganti. Silahkan di luar, kemudian yang ada di luar tetapi dia berprestasi, itu yang akan kita masukkan di dalam kelompok pembinaan cabur-cabur unggulan. Begitu, Zakia. Baik, Pak Amali, tentunya ini selain dari Kemenpora sendiri, ini juga butuh dukungan dari berbagai pihak begitu Pak. Bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenpora terkait dengan DBON ini sendiri, dan juga apakah akan ada misalnya begitu Pak wilayah-wilayah yang menjadi prioritas dari desain besar olahraga nasional ini Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan menempatkan sentra-sentra itu ada di 10 provinsi. Nah, 10 provinsi ini yang menjadi prioritas dari sosialisasi desain besar olahraga nasional, sekaligus kita mensosialisasikan tentang Perpres nomor 86 yang terkait dengan DBON ini. Nah, Perpres ini sendiri, tim koordinasi kalau di tingkat pusat langsung dipimpin oleh Wapres. Kalau di tingkat provinsi itu gubernur, kabupaten kota, bupati dan wali kota. Itulah perlunya kami berkeliling ke 10 tempat ini untuk menyampaikan bahwa gubernur, bupati, wali kota juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan DBON ini sesuai dengan Perpres 86. Baik, terima kasih Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.